Nah, oke. Saya juga sebenarnya cukup paham sih bahwa poligami itu dulu diciptakan maksudnya ada di agama Al-Quran itu untuk mengatur biar wanita tuh sama adil dapatnya gitu porsinya kan. Dan juga memang Iya, karena kan dulu banyak tuh yang punya istri lebih dari banyak banget lah sampai selir segala macam gimana. Ada yang bahas gini, Ci. Ini menarik nih. Kita coba berandai, kita simulasi ya. Andai kan makanan cuma cukup untuk 5 orang. Iya. Enggak, Ding. Makanan cuma cukup untuk 4 orang. Iya. Sementara ada 100 orang. Iya. Mau nggak mau harus ada 5 orang yang dipertahankan. Iya. Menurut Cici, mana yang berapa cowok, berapa cewek? Gimana? Tapi kenapa harus mempertahankannya 5 orang ya? Karena makanan cuma cukup untuk 5 orang. Makanan cukup untuk 5. Dan kita harus repopulate untuk ke depan. Repopulate. Kan kita harus repopulate bumi lagi nih. Iya. Sementara kita harus pilih nih untuk repopulate bumi ini berapa yang kita pertahankan. Karena makanan sekarang cuma cukup 5. Yang logis, nggak pakai agama. Yang logis, ya satu cowoknya, ceweknya 4. Kenapa? Karena satu cowok bisa membuahi 4 wanitanya itu. Bagus. Itu salah satu dulu. Itu mungkin Iya. dulu salah satu concern mereka adalah populasi. Iya. Mungkin kan karena banyak orang bisa berarti angkatan perang yang lebih banyak, bisa jadi kemudian perlindungan yang lebih banyak atau keluarga yang lebih banyak. Walau besok, maka poligami kan bukan cuma ada di Islam, tapi ada juga di agama-agama yang lain. Misalnya contoh kayak Nabi Yakub, bapaknya Yusuf itu istrinya 4. Nabi Ibrahim istrinya lebih daripada 1 juga. Nah artinya ketika Islam datang itu menariknya adalah ayat poligami itu bukan untuk menambah tapi untuk membatasi. Karena zaman dulu tuh orang-orang Arab simply bisa nikah 40 orang, 70, 100, 80 kayak orang-orang Cina zaman dulu kan ya, punya selir banyak sekali. Nah maka dibatasin 4. Jadi waktu itu ketika itu turun ya kayak gitulah kira-kira. Jadi kok 4 sih gitu kira-kira begitu. Maka waktu itu ya orang-orang harus menceraikan istri-istrinya yang banyak tadi karena harus batasin 4 tadi. Nah itu adalah pembatasan sebenarnya. Nah, makanya kalau itu kan saya ngerti itu dulu menguntungkan para wanita di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang dengan adanya praktik poligami ini wanita tuh diuntungkan dari sisi apa? Ya, kalau kita bahas secara agama, berarti udah final ya. Berarti tadi kita bahas. Tapi kalau kita sekarang bahas secara ibroh ya. Menurutku memang dengan adanya hukum poligami di mana laki-laki nggak jelas seperti sekarang dan laki-laki banyak yang bajigur seperti sekarang, yang dirugikan jelas perempuan. Iya. Karena jadi kayak cowok punya upper hand untuk itu dan dia punya alasan bahwa gue melakukan ini karena agama, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa yang dalam isi kepala dia. Tapi kalaupun ya kita bisa kembalikan pada situasi ideal di mana laki-laki tidak bajigur dan laki-laki ideal, maksudnya dia bertanggung jawab, dia kemudian jadi orang yang baik, maka ada bahasan dari orang-orang barat. Poligami itu menguntungkan perempuan karena kenapa? Karena aku jadi punya pasangan. Ketika zaman sekarang tuh shortage cowok-cowok baik itu luar biasa. Dan aku secara pribadi itu aku setuju, shortage cowok-cowok baik. Tapi banyak aku nggak setuju kalau pernyataannya sering karena populasi wanita lebih banyak sih daripada populasi pria. Enggak tuh sih. secara sensus sama. Bahkan sekarang lebih banyak laki-laki kan. Iya. Tapi kalau shortage cowok baik itu akhirnya karena kasusnya kita ambil kasus mikro ya, walaupun ini kita nggak bisa terapin di semua. Di komunitasku itu banyak banget cewek-cewek sudah siap nikah. Kadang-kadang mendekati 30 over daripada 30 dan segala macam, dan kita sudah tahu bahwasanya perempuan itu rahimnya kan paling bagus kan di bawah 40 ya. Harusnya 28 sampai kemudian 28 sampai 35 lah matang kan benar-benar kan gitu. Nah, sedangkan laki-lakinya ini ketika contoh misalnya kayak aku ditanya misalnya, Ustadz ada referensi nggak? Aku bilang siapa nih ya? Nggak ada sama sekali referensi sekarang. Kenapa? Karena cowok-cowok bertanggung jawab ini sekarang jarang. Aku ngeliat dia hobinya masih main, ini hobinya kayak gini. Aku bilang bisa nggak sih mereka megang untuk perempuan atau anak orang dan segala macam? Ya kalau gampang gini, aku punya anak cewek. Sekarang aku harus jodohin sama siapa? Aku juga nggak tahu. Aku belum tahu setidaknya sama siapa. Artinya ya ini memang agak sulit sih. Tapi kalau misalnya itu ada memang cowok beneran yang begitu ya bisa jadi satu menguntungkan itu tadi. Yang kedua kalau ada yang kasus penyakit misalnya kayak penyakit degeneratif yang nggak memungkinkan dia untuk bisa ngelayanin lagi dan sementara dia nggak mau diceraikan, maka dia bisa untuk itu. Yang tadi kan yang pertama pengasuhan, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga penyakit yang pada laki-laki. Ada beberapa yang hyper segala macam. Nah, ini bisa untuk kemudian membantu menjadi solusi. Ada yang kayak gitu.
Oke, walaupun alasannya cukup Agak aneh. sih. Oke. Makanya ini kan ada yang begitu, laki-laki nggak cukup dengan satu orang perempuan, dan akhirnya ya ini tentu saja harus ke dokter ya tentang masalah hormonal kan, ini kan berarti kan bukan masalah tebak-tebakan atau aku merasa kayaknya aku hypersensitif, nggak gitu. Nah lalu kemudian ada beberapa lagi problem-problem seperti ini problem yang lebih besar, misalnya seperti kayak problem fitnah namanya. Jadi kalau ada seorang perempuan janda misalnya, atau misalnya ya tau lah ya di Indonesia janda kan kayak apa. Nah kalau misalnya statusnya masih seperti itu, ya diomongin orang gitu Iya, ngerti. Nah ketika dia sudah punya suami, dia bisa kemudian untuk meneruskan hidup lah tanpa kemudian untuk disulitkan dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi balik lagi kalau kondisinya kayak gini sekarang ya, memang aku juga melihat nggak adil sih bagi perempuan. Karena yang muncul justru adalah laki-laki yang beralasan padahal bukan yang benar.